dan juga Afrilia Syahputri. Nah, silahkan Kak, waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya dan juga rekan saya, selaku perwakilan dari Program Studi Kearsipan Digital Universitas Padjadjaran, akan sedikit mengenalkan tentang Prodi Kearsipan Digital. Boleh Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fatia Hoirina. Saya lahir di Cimahi pada tanggal 2 April 2004. Lalu ada hobi saya yaitu membaca, memasak, menonton, dan lain-lain. Lalu jurusan saya sendiri itu Kearsipan Digital Angkatan 2022. Boleh di next. Oke, selanjutnya izin memperkenalkan diri. Saya Afrilia Syahputri, lahir di Kebumen tanggal 9 April 2003, jurusan Kearsipan Digital Angkatan 2022, yang memiliki hobi main game, dengar musik, dan baca komik. Next, selanjutnya. Sekilas tentang Universitas Padjadjaran, yaitu ini memiliki 4 kampus. Ada 2 kampus utama dan juga 2 kampus PSDKU atau program studi di luar kampus. 2 kampus utama ini berada di kampus Jatinangor Sumedang, lalu ada juga kampus Iwa Kusuma Sumantri di Patlikur, Kota Bandung. Lalu 2 kampus PSDKU sendiri itu berada di Pangandaran dan juga di Garut. Boleh di next. Selanjutnya ada Obat Prodi Kearsipan Digital Unpad. Program studi baru yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas Padjadjaran dengan jenjang program sarjana terapan atau D4. Alasan mengapa bisa diberi nama Kearsipan Digital pada dasarnya adalah bahwa sebagai ciri program studi ini berbeda dari universitas lain. Oke, next slide. Selanjutnya ada pun fun fact atau fakta menarik dari program studi Kearsipan Digital Unpad ini. Yang pertama ialah nomaden. Dari artinya sendiri yaitu berpindah-pindah atau tidak menetap. Hal ini sesuai dengan kegiatan belajar kami sebagai mahasiswa di program studi Kearsipan Digital ini, yang walaupun kampus utamanya itu berada di Jatinangor, kami lebih sering mengadakan kelas di Kota Bandung, yaitu di kampus Iwa Kusuma Sumantri di Patlikur, atau terkadang juga di kampus Pasca Sarjana FISIP Dago. Untuk perjalanan dari Jatinangor ke Kota Bandung itu memakan waktu selama kurang lebih 2 jam, sehingga kami sebagai mahasiswa harus berangkat 2 jam lebih awal dari waktu kelas yang telah ditentukan oleh dosen. Untuk perjalanannya sendiri, kami sebagai mahasiswa sering menggunakan bis kota atau damri. Selanjutnya yaitu santai. Selama saya menjadi mahasiswa Kearsipan Digital ini, di semester 1, saya hanya memiliki jadwal sebanyak 3 kelas dalam 1 minggu. Oleh karena itu, saya dan rekan-rekan saya lebih sering menghabiskan waktu untuk kegiatan lain, seperti organisasi, kepanitiaan, dan juga acara lainnya, baik itu di dalam maupun di luar kampus. Selanjutnya yaitu limited atau terbatas. Hal ini sesuai dengan jumlah mahasiswa Kearsipan Digital dari angkatan 2019 sampai 2021 itu hanya sebanyak 30-an dari tiap angkatannya. Sedangkan untuk angkatan saya sendiri, angkatan 2022, jumlah mahasiswanya ialah sebanyak 18 orang dalam satu angkatan. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada kurikulum. Dari 2020 sampai dengan 2022 tidak ada perbedaan yang signifikan antar angkatan. Akan tapi angkatan 2022 sudah sering melakukan offline di awal semester karena tahun-tahun sebelumnya masih ada pandemi. Sedangkan tahun sekarang sudah mulai berkurangnya pandemi COVID-19. Adapun spesifikasi jurusan dari program studi Kearsipan Digital, yaitu dari mata kuliah atau SKS-nya sendiri itu berjumlah 158 SKS, di mana pada semester 1 ini, karena Kearsipan Digital berada dalam Fakultas FISIP atau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka kami belajar tentang dasar-dasar ilmu sosial dan juga politik,
Adapun mata kuliah yang berkaitan dengan arsip itu hanya satu, yaitu PIKD atau Pengantar Ilmu Kearsipan Digital. Lalu di semester 2 kita akan mempelajari tentang sejarah kearsipan digital, aspek hukum kearsipan, dasar-dasar teknologi digital, manajemen arsip dinamis dan statis, pusat file arsip, tipe arsip konvensional, dan tipologi arsip media baru. Di semester 3 kami akan belajar tentang layanan kearsipan berbasis digital, manajemen dokumen perusahaan, pengembangan SDM kearsipan, manajemen sarana prasarana kearsipan, serta kajian software, hardware, dan brainware. Lalu di semester 4 kita akan belajar tentang pemeliharaan pengamanan arsip, pengurusan pengendalian surat, manajemen arsip aktif inaktif, dan tata kelola arsip multimedia. Selanjutnya, yang kelima, adanya program arsip vital, autentifikasi alih media, penyusutan arsip, etika profesi kearsipan digital, serta akses layanan arsip. Selain itu, diselenggarakan Sastra Bahu sebagai program pertukaran mahasiswa antar PTN PH yang dibatasi dengan kuota maksimal 5 mahasiswa. Yang keenam, ada teknik survei arsip, teknik pengelolaan deskripsi arsip, teknik akuisisi penilaian arsip, teknik pengawasan arsip, dan teknik presentasi arsip. Untuk yang ketujuh, ada teknik penyusunan instrumen kearsipan, teknik rekonstruksi arsip, tugas akhir, dan ujian sidang. Dan untuk yang kedelapan, pada semester akhir diselenggarakan tugas akhir magang. Hal itu semua sebagai penunjang dalam melatih soft skill calon arsiparis terhadap mahasiswa D4 Kearsipan Digital Universitas Pajajaran. Oke, next selanjutnya. Selama menjalani perkuliahan di semester 1 ini, mata kuliah yang menurut saya paling menonjol itu ialah mata kuliah PIKD atau Pengantar Ilmu Kearsipan Digital, karena sebagai dasar pengantar kearsipan bagi kami mahasiswa baru yang nantinya akan lebih memperdalam tentang kearsipan sendiri. Adapun mata kuliah PIKD ini tentunya berbeda dengan arsip biasa karena sudah dalam bentuk digital. Selain itu, ada juga mata kuliah dasar-dasar teknologi digital, di mana kami nanti akan belajar coding dalam pembuatan website untuk tata kelola arsip dengan alih media dari analog ke digital yang bertujuan agar mudah diakses oleh masyarakat. Lalu ada juga mata kuliah kajian software dan layanan berbasis digital. Mata kuliah yang telah disebutkan oleh saya dan rekan saya ini tentunya sangat berkaitan dan atau relevan pada zaman era sosialisasi 4.0, di mana masyarakat harus sudah melek terhadap teknologi agar pekerjaan menjadi lebih efisien dan juga efektif. Adapun sistem perkuliahannya sendiri itu 30% teori dan 70% praktek, penelitian, magang, BIMTEK, lapangan kegiatan. Selanjutnya, ada kegiatan rutin jurusan atau event tahunan. Yang pertama ada makrab. Makrab atau malam keakraban adalah kegiatan wajib yang dilaksanakan setiap tahun oleh mahasiswa aktif. Kegiatan ini akan menciptakan suasana akrab dan dekat sebagai teman seperjuangan. Makrab ini bertujuan membangun rasa kekeluargaan untuk bangkit serta berkemajuan. Makrab sendiri dilakukan dari angkatan atas sampai angkatan baru dari jurusan D4 Kearsipan Digital. Next selanjutnya. Selanjutnya ada kegiatan BIMTEK atau bimbingan teknis, di mana kegiatan ini merupakan pelatihan serta pengembangan pengetahuan dan kemampuan dari sumber daya manusia. Pelatihan ini dapat digunakan oleh SDM sebagai pemecahan masalah yang ada pada instansi individu yang diadakan dari pihak ANRI, AAI, dan di mana sertifikat yang didapatkan dari BIMTEK ini menjadi syarat kelulusan mahasiswa kearsipan digital. Selanjutnya ada Himsipal Sport Day, di mana program kerja Departemen Minat dan Bakat yang diadakan pada hari Sabtu dan Minggu ketiga setiap bulannya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengakrabkan, memperkuat tali silaturahmi, dan kekompakan antar angkatan mahasiswa Kearsipan Digital Unpad serta mengasah minat dan bakat mahasiswa di bidang olahraga. Selanjutnya ada podcast Bincang Kearsipan yang merupakan program kerja dari organisasi tingkat himpunan, yaitu Himsipal atau Himpunan Mahasiswa Kearsipan Digital. Dalam podcast ini, mahasiswa akan melakukan sharing session atau berbagi pengalaman dalam bentuk podcast yang akan membahas seputar kearsipan secara luas, serta prospek kerja atau soft skill lainnya yang dinaungi oleh organisasi Himsipal.
Podcast ini akan di-upload dan dapat diakses melalui akun Instagram dan YouTube Tim Sipal Unpad. Apakah ada pertanyaan? Cukup sekian dari kami. Sebelumnya saya akan memaparkan beberapa kata. Menurut Hadi Abu Bakar, 1991, salah satu peran penting ASIP adalah sebagai rekaman informasi kegiatan, pusat ingatan, alat bantu pengambilan keputusan, dan juga bukti eksistensi atau sebuah organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan arsip diperlukan untuk menunjang kegiatan administrasi dengan lebih efisien, mulai dari pendataan, peminjaman arsip, hingga restorasi dan juga personalisasi. Itulah pentingnya arsip, dari sebuah arsip. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Fatia dan juga Kak Afrilia. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lanjut, yaitu ada dari Universitas Indonesia atau UI yang akan disampaikan oleh Kak Diandra dan juga Kak Adi. Kepada Kak Diandra dan juga Kak Adi, apakah sudah siap? Sudah siap, Kak. Baik, silahkan Kak. Waktu dan tempat dipersilahkan. Dimakan dulu. Mungkin namanya gitu nanti. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.